Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salmiah dari Prodi MSTP. Di sini saya akan membahas mengenai sel. Sel merupakan himpunan materi yang paling sederhana yang bisa hidup. Dan sel merupakan unit penyusun tubuh makhluk hidup. Adapun bagian-bagian sel yaitu ada nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel, ada juga membran plasma berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Ada juga sitoplasma berfungsi untuk tempat terjadinya metabolisme. Ada juga retikulum endoplasma yang kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada juga retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lemak. Ada juga badan Golgi atau diktiosom berfungsi untuk memproses protein. Ada juga lisosom berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Ada juga ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada juga mitokondria berfungsi untuk respirasi sel dan penghasil energi. Ada juga sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Ada juga mikrotubulus berfungsi untuk menjaga letak organel. Ada juga mikrofilamen berfungsi untuk kontraksi sel. Ada juga filamen berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Ada juga kloroplas berfungsi untuk fotosintesis. Ada juga vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta zat cair lainnya. Ada juga peroksiosom berfungsi untuk menetralkan racun spes. Itu merupakan fungsi bagian-bagian dari sel. Menurut ukurannya, sel ini dibagi menjadi dua. Ada sel uniseluler dan sel multiseluler. Yang dimaksud sel uniseluler itu berarti tersusun dari satu sel. Contohnya itu seperti amoeba dan paramecium. Dan sel multiseluler tersusun dari banyak sel. Contohnya itu seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, yang dimiliki oleh bakteri dan Archaebacteria. Ada juga yaitu sel eukariotik, berarti memiliki membran inti, yang dimiliki oleh fungi atau jamur. Ada animalia atau hewan. Ada juga protista, ada juga tumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen kimia penyusun sel. Ada 4, yaitu air, ada protein dan lemak, ada karbohidrat, ada asam nukleat. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu pertama itu adalah air. Air itu merupakan komponen penting dalam sel yang berperan sebagai pelarut, menjaga keseimbangan pH, sehingga berbagai reaksi metabolisme yang melibatkan berbagai bantuan enzim dapat berlangsung secara baik. Yang kedua itu adalah protein dan lemak. Protein dan lemak merupakan mikromolekul yang berperan penting dalam enzim sebagai alat transport antibodi dan hormon. Yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai komponen berbentuk membran sel, dinding sel, dan inti sel. Sedangkan yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat berfungsi sebagai pembawa faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan mengatur biosintesis protein. Sekarang kita lanjut ke perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Dan sel hewan itu
memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sel hewan itu vakuolanya berukuran kecil, dan sebaliknya sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Dan sel hewan ini tidak memiliki plastid, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastisida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Saya akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.